Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Bilang kiri kananmu, baru awal khotbah sudah mulai bohong. Apa kabar Bapak Ibu? Aku sedang mengalami kesusahan. Itulah dia sesungguhnya. Amin. Hari ini firman Tuhan saya hari ini adalah hati yang dijaga. Amin Bapak Ibu. Hati yang, wah kayaknya hati yang dijaga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Setiap pengikut Kristus di akhir zaman ini Bapak Ibu. Setan sedang gencar-gencarnya membuat segala cara. Agar apa? Agar kita bisa ikut kepada iblis. Setan membuat segala cara, segala trik agar kita bisa jatuh Bapak Ibu. Lah, dia lihat, semua manusia sudah berlomba-lomba untuk ke gereja. Dia berpikir bagaimana menjatuhkannya. Dia lihat, wah sudah rajin membaca Alkitab, sudah rajin berdoa, sudah rajin menyembah. Amin Bapak Ibu. Siapa yang sudah melakukannya? Bilang kiri kananmu, kau sudah bohong kedua kali lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita untuk semakin dekat dengan Dia. Saya percaya iman yang dibangun oleh Bapak Ibu hari-hari ini sudah semakin bertumbuh. Amin. Bilang kiri kananmu, engkau sudah semakin bertumbuh. Namun Bapak Ibu, iblis mempunyai cara yang baru Bapak Ibu. Yaitu apa Bapak Ibu? Hati. Dari hatilah iblis sekarang ingin masuk menghancurkan iman kita. Amin Bapak Ibu. Iblis sedang mempunyai cara melalui apa? Hati kita. Makanya firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal 4:23, kita baca bersama-sama, jagalah. Amin Bapak Ibu. Dikatakan jagalah hatimu. Hati ini harus dijaga. Makanya Bapak Ibu, letak hati itu di mana Bapak Ibu? Ada yang tahu letak hati di mana Bapak Ibu? Aduh sakit kali hatiku. Amin. Siapa selalu mengatakan, aduh sakit kali hatiku. Aduh hatiku lagi berdebar-debar. Siapa yang sering mengatakan itu Bapak Ibu? Tahu nggak Bapak Ibu di mana letak hati? Di sini. Tapi aduh sakit kali hatiku. Amin. Siapa yang sering seperti itu Bapak Ibu? Aduh hatiku lagi berdebar. Padahal hati letaknya di sini. Dan hati itu terbungkus oleh tulang. Dan tempatnya sangat strategis. Karena hati itu pusat dari segalanya Bapak Ibu. Tanpa hati orang gak bisa hidup. Tanpa ginjal orang bisa ganti ginjal baru. Kalau hati Bapak Ibu susah. Bayangkan hati orang ke hati kita Bapak Ibu. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Kita harus hati-hati. Amin Bapak Ibu. Lah kenapa Tuhan mau kita Bapak Ibu menjaga hati kita? Kenapa Tuhan mau kita menjaga hati kita? Yang pertama Tuhan mau karena apa? Hati adalah pusat. Hati itu pusat seluruh kehidupan manusia. Ibarat Bapak Ibu satu desa dikelilingi oleh air sungai. Ketika airnya itu kotor Bapak Ibu, keruh, maka penduduk itu pun akan sakit. Begitulah hati. Hati kita ini kalau kita tidak jaga, maka hati kita akan kotor, akan cemar, akan rusak. Dan hati kita bisa menimbulkan penyakit. Siapa setuju dengan saya kalau hati lagi sakit bisa menimbulkan penyakit? Siapa yang setuju? Bilang kiri kan, makanya kau jangan sakit hati. Amin Bapak Ibu, udah tahu hati itu membawa penyakit, tapi masih mau? Bapak Ibu udah cukup, sudah tua kita, udah cukup sakit encok, sakit pinggang, jangan lagi sakit hati. Karena apa Bapak Ibu? Kalau hati kita sedang sakit Bapak Ibu, ini akan sakit semuanya. Mulai dari pikiran, tenaga, semuanya sudah malas. Karena apa? Hati kita sedang sakit. Makanya Tuhan bilang, kita harus menjaga hati. Karena hati ini adalah pusat segalanya.
Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus menjaga hati? Hati adalah sumber dari segala keinginan dan keputusan. Hati inilah yang punya keinginan dan hati inilah yang memutuskan. Makanya kalau kita mau menjaga hati kita, itu keputusan. Mau beribu pendeta yang doakan, Tuhan obati hatinya. Enggak bisa. Yang bisa mengobati kita adalah hati kita sendiri. Keputusan kita. Kita mau bangkit, kita mau berdiri, kita mau melakukan apapun, itu keputusan kita. Udahlah, biar aja lah aku sakit hati, aku gak mau lagi ngurusi, udahlah. Itu keputusan. Tapi ketika kita bilang, aku mau kembali bangkit, aku mau kembali segar, aku gak mau melihat sekelilingku. Itu juga keputusan Bapak Ibu. Jadi sumbernya itu adalah hati. Amin Bapak Ibu. Adalah hati. Makanya hati-hatilah dalam menjaga hati kita. Jangan sampai kita tidak bisa menjaga hati kita. Orang yang tidak bisa menjaga hati, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Karena apa? Hati itu pasti akan rusak. Kalau hati sudah rusak, kata Alkitab dikatakan, lemahlah sudah kekuatanku. Amin. Lemah sudah kekuatan kita. Sudah tidak ada lagi kekuatan kita. Makanya jaga hati. Jangan kalau melihat, tadi begitu damainya. Ketika dilihatnya datang Pak Kardo, gak damai lagi hatinya. Ada di sini itu Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Gak ada. Pak Kardo ini luar biasa ini. Amin. Tepuk tangan dulu untuk buat Pak Kardo. Bapak Ibu, kalau hati kita bersih, maka pikiran kita juga bersih. Kalau pikiran kita bersih, maka perkataan kita akan, kalau perkataan kita bersih, maka perbuatan kita bersih. Jadi asalnya itu semua dari hati. Makanya harus hati-hati. Amin Bapak Ibu. Kalau hati kita baik Bapak Ibu, maka pikiran kita akan baik. Tapi kalau hati kita kotor, maka pikiran kita, lihat kiri kanannya, kayaknya kau itu. Amin Bapak Ibu. Loh iya. Dari hati. Ketika hati kita itu Bapak Ibu baik, maka perbuatan kita pasti baik. Amin Bapak Ibu. Saya sampai hari ini sama Ko Asin. Udah tahu Bapak Ibu langsung. Udah tahu. Karena kami memang sejalan. Apapun badai yang terjadi, kami tetap melangkah bersama. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Doakan kami untuk tetap bersama Bapak Ibu. Jadi, karena kami selalu menjaga hati kami. Ketika ada orang ngomong, oh begini-begini. Oh enggak seperti itu. Itulah karena apa? Hati yang bersih. Bangunlah hatimu dengan hati yang bersih. Karena apa? Ketika engkau bangun hatimu dengan hati yang bersih, maka akan memancarkan perbuatan kita. Ada enggak orang rajin ke gereja, doanya sampai wow gitu. Tiba-tiba kalau berantem Bapak Ibu, wah, kebun binatang pun keluar. Ada enggak Bapak Ibu? Karena apa Bapak Ibu? Hati saya enggak mau sini lagi. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa Bapak Ibu? Hati. Itu dipengaruhi oleh hati. Makanya harus kita hati-hati kepada hati. Kita baca di dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19. 3, 2, 1 ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut. Ayat 19. Bapak Ibu, dari hati bisa membunuh orang. Amin Bapak Ibu. Pernah kan Bapak Ibu dengar cerita lembu dengan apa Bapak Ibu? Dengan monyet Bapak Ibu. Pernah dengar gak Bapak Ibu? Gara-gara omongan si monyet, si lembu itu jadinya dipotong, jadikan sak-sak Bapak Ibu. Karena apa? Perkataan. Hati-hati.
Hati ini adalah sumber yang bisa membunuh, yang bisa membuat jahat, yang bisa apa Bapak Ibu? Membuat perzinahan. Makanya hati-hati, kata Tuhan jaga hatimu. Jangan sampai hatimu gak engkau jaga. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini aku harus jaga hatiku. Karena ketika aku jaga hatiku, pikiranku akan bersih. Amin Bapak Ibu. Perbuatanku pun akan baik. Kata-kataku pun itu pasti akan baik. Karena apa? Aku jaga hatiku. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, seberapapun orang bilang, aku ini taat beribadah, aku ini taat begini. Kita akan lihat ketika dia ada masalah. Amin Bapak Ibu. Ketika dia mengalami sesuatu yang mendesak dia, di situ akan muncul aslinya Bapak Ibu. Amin. Karena apa? Bermula daripada hati. Kita lihat Bapak Ibu, tokoh Alkitab yang tidak menjaga hati Bapak Ibu. Saul ingin membunuh Daud. Kenapa? Karena hati. Rakyat itu memuji beribu-ribu, tapi ketika untuk Daud berlaksa-laksa. Artinya karena apa? Ada iri hati. Ada apa? Karena hati tidak beres. Lah, dampak dari Saul ingin membunuh Daud Bapak Ibu. Tuhan murka. Tuhan membunuh Saul. Amin Bapak Ibu. Di masa pemerintahannya dia dibunuh. Dan tidak sampai finish. Bayangkan Bapak Ibu. Jangan sampai kita belum finish. Belum selesai pekerjaan Tuhan. Kita sudah dipanggil pulang. Amin. Sudah mulai diam ini Bapak Ibu. Jangan sampai sebelum finish pekerjaan kita, kita sudah dipanggil pulang. Amin. Jangan sampai Bapak Ibu. Jagalah hati. Saul karena tidak menjaga hati. Akhirnya pekerjaan program Tuhan dalam hidupnya gak selesai. Kau udah pulang, kayaknya kau udah gak beres. Jangan sampai itu Bapak Ibu. Jangan sampai Tuhan panggil kita karena hidup kita tidak beres. Amin Bapak Ibu. Kan alangkah indahnya ketika kita dipanggil, kita sudah menyelesaikan tugas kita. Amin. Siapa yang mau dipanggil kalau tugasnya sudah selesai? Oh ternyata banyak gak mau dipanggil juga. Udah selesai juga mau di sini juga Bapak Ibu. Bilang kiri kananmu tambah susah kau nanti kalau udah selesai tugas. Amin Bapak Ibu. Kalau udah selesai pulang. Jangan seperti Saul yang tidak menjaga hati. Yang kedua Bapak Ibu, tokoh Alkitab yang tidak menjaga hati yaitu Haman. Haman ini orang yang berkuasa. Tapi karena apa? Sombong. Karena apa? Angkuh. Karena apa? Merasa dia itu hebat. Dekat dengan raja. Dia merasa hebat. Akhirnya apa Bapak Ibu? Tuhan menggantung dia. Apakah dia saja? Tidak. Seluruh keluarganya juga ikut dihukum. Jangan sampai hati ini tidak dijaga. Kalau kita tidak jaga hati, ternyata bukan kita saja korbannya. Tapi keluarga kita semua juga ikut korban. Jaga hati kita. Jangan sampai ini terjadi. Haman, orang yang sudah luar biasa. Tapi karena tidak jaga hati, akhirnya apa? Digantung Bapak Ibu. Jangan gara-gara kita tidak jaga hati, hidup kita dihancurkan Tuhan. Hari ini kita sudah menikmati apa yang diberikan Tuhan. Walaupun di antara kita masih ada, cuma 1 kali 1 hari kami makan bakso. Bersyukur Bapak Ibu. Amin. Jaga hati. Jangan sama Tuhan pun gak bisa jaga hati. Tuhan kayaknya gak berkati aku gak maulah ikut Tuhan ini. Itu namanya mencari celaka Bapak Ibu. Amin. Jangan sampai ini terjadi Bapak Ibu. Jangan hanya gara-gara kita, keluarga kita juga dibinasakan. Amin. Yang ketiga, tokoh Alkitab yang tidak menjaga hati Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama Kejadian 4 ayat 5, 3, 2, 1, ya. Mukanya muram, artinya Bapak Ibu, ketika Kain panas hati melihat Habel, tahu nggak hukumannya apa Bapak Ibu? Dia dikutuk.
apapun dikerjakan dia dikutuk. Jangan sampai Bapak Ibu dari 3 tokoh Alkitab ini kita mengalami itu. Karena apa? Tidak menjaga hati. Kalau hari ini hatimu sedang tidak baik-baik saja, segera apa Bapak Ibu? Matikan lampu Bapak Ibu. Sedang apa? Renovasi hatimu. Panggil tukangnya. Perbaiki dulu, hatiku ini lagi rusak. Amin Bapak Ibu. Jaga hatimu. Perbaiki sekarang. Jangan sampai Bapak Ibu yang menimpa ketiga tokoh Alkitab itu menimpa kita. Hati-hati. Amsal 4 ayat 23 dikatakan kembali lagi. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Kalau hatimu sedang tidak baik-baik hari ini, renovasi hatimu. Renovasi. Jangan suka kumpul-kumpul dulu. Maaf ya, tidak menerima layanan dulu. Hatiku sedang tidak enak ini, aku harus renovasi hati. Itu. Jangan gak enak hati ikut lagi gabung-gabung Bapak Ibu. Jadi tambah rusaklah hati itu. Kita tahu hati kita saat ini sedang baik-baik atau tidak. Kita pasti tahu. Kalau hatimu sedang tidak baik-baik, segera datang kepada Tuhan. Renovasi hatimu. Jangan sampai kutuk itu datang kepada kita. Jangan sampai penghukuman Tuhan datang kepada kita. Jangan sampai kita dipanggil sewaktu kita masih mengerjakan apa yang Tuhan mau. Boleh kita hebat ke gereja, boleh kita puasa hebat, boleh kita menyembah luar biasa. Tapi kalau hati kita tidak jaga, semuanya selesai Bapak. Masih kelihatan bagus, masih kelihatan luar biasa Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak jaga hati Bapak Ibu, maka kita akan mengalami kemalangan yang tidak pernah kita pikirkan. Amin Bapak Ibu, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada 2 penyakit hati yang kronis, tapi pasti mematikan kita. Yang pertama, kita baca pertama. 3, 2, 1, ya. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 23. Itu yang pertama. 2 penyakit hati yang kronis, pelan tapi pasti mematikan kita Bapak Ibu. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Kelicikan daripada hati. Dalam Yeremia 17 ayat 19 kita baca 3, 2, 1 ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah dapat mengetahuinya? Inilah 2 penyakit kronis hati Bapak Ibu. Ini sedang dibangun oleh iblis dalam hidup kita. Hati-hati. Ini sedang dibangun apa? Kepahitan. Yang kedua apa? Kelicikan. Kelicikan Bapak Ibu, ini sedang dibangun. Kepahitan dan kelicikan itu dibangun dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita jatuh. Kalau hati ini sudah diambil oleh iblis, selesai semua Bapak Ibu. Seberapa tinggi pun si karaba-raba ibu Bapak Ibu, gak ada gunanya itu lagi. Mau puasa mulai tahun 2024 sampai 2030 gak ada artinya. Kalau hati ini sudah diambil oleh iblis, hati-hati. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai ini dicuri oleh iblis. Karena manusia itu, gennya itu, yang pertama Bapak Ibu, tidak mau disakiti. Amin, pastikan Bapak Ibu, manusia itu tidak mau disakiti. Dan manusia itu merasa apa? Hebat. Dan manusia itu selalu licik. Ini dia Bapak Ibu. Jadi hati-hati kepada 2 penyakit ini. Kalau Bapak Ibu mengalami salah satu atau dua-duanya, segera bertobat. Bilang kiri kananmu, segera bertobat. Harus. Jangan sampai itu ada dalam hidup kita. Kalau kita tidak selesaikan kepahitan dan kelicikan, maka itu akan tunggu waktu dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Siapa nggak pernah sakit hati di tempat ini?
Yang gak pernah sakit hati itu anak kecil. Itu pun kadang mau sakit hati juga dia. Kalau siapa Bu, Hana Bu ya, mau ngambek dia kan Bu. Ah itu, mau juga. Setiap orang pasti pernah sakit hati. Tapi sakit hati itu normal, dikecewakan, dihianati, PHP, atau mendapat perlakuan tidak baik. Itu pasti. Siapa pernah mengalami ini Bapak Ibu? Dikecewakan, dihianati, di PHP, tidak mendapat perlakuan yang baik. Angkat tangannya Bapak Ibu. Yang pernah mengalaminya. Oh ternyata banyak yang gak pernah mengalaminya. Haleluya Bapak Ibu. Itulah sakit hati. Tapi Bapak Ibu, kalau sakit hati ini tidak diselesaikan, maka berubah menjadi luka kronis. Yaitu apa Bapak Ibu? Akar pahit. Itulah namanya kepahitan. Makanya kalau Bapak Ibu sedang sakit hati kepada suami, kepada teman, kepada hidup ini, selesaikan. Jangan tidak diselesaikan Bapak Ibu, selesaikan. Kalau tidak diselesaikan ini akan menjadi akar pahit. 90% orang kena kanker itu karena kepahitan. Ngeri gak Bapak Ibu? Takut gak Bapak Ibu? Bilang kiri kananmu, kenapa kau masih kepahitan? Iya. Akar pahit ini adalah sesuatu yang betul-betul merusak hati kita. Merusak seluruh kehidupan kita. Sehingga apa? Kita melihat orang, pokoknya akar pahit ini menghancurkan seluruh kehidupan kita Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kalau hari ini Bapak Ibu punya sakit hati tidak diselesaikan, akan menjadi kepahitan. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu mengalami kepahitan, harus selesaikan. Amin. Jangan gereja-gereja dibungkus itu sampah. Dibungkus itu semua apa? Makanan basi. Dibungkus itu semua sesuatu yang tidak enak. Jangan. Tapi harus diselesaikan. Bawa kepada Tuhan ini Tuhan. Itu harus selesaikan. Jangan sampai tidak diselesaikan. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Orang yang mempunyai akar pahit. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Sangat merusak batin dan jiwa, bahkan bisa melukai orang. Ini orang yang kepahitan. Amin Bapak Ibu. Ibaratnya Bapak Ibu, gak berdarah, tapi ada gak gini Bapak Ibu? Gak luka, tapi itulah dia kepahitan Bapak Ibu. Ini dia. Dan orang yang kepahitan Bapak Ibu, orang yang kepahitan akan apa Bapak Ibu? Ini pasti orang yang mengalami sesuatu yang buruk, dia pasti akan memburukkan orang. Hati-hati. Orang yang mengalami kepahitan, dia pasti memahitkan orang. Ini hati-hati. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Amin. Karena apa? Bukan kita saja, kita akan mencelakai orang. Ketika kita pahit, maka orang di sekitar kita akan kita buat pahit ini semua. Pernah gak ngalami temanmu seperti itu Bapak Ibu? Pernah gak Bapak Ibu? Atau jangan-jangan Bapak Ibu itu? Amin. Hati-hati. Jangan sampai Bapak Ibu kepahitan kita itu kita pahitkan kepada orang. Dampaknya gak baik. Dalam Yakobus 3 ayat 11, 3, 2, 1. Ya, baca bersama-sama Bapak Ibu. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Hati. Cuma hati. Kau ini kayaknya baik ya. Awas kau besok ya. Mudah-mudahan mati kau bikin. Ada gak gitu Bapak Ibu? Ada gak Bapak Ibu? Yang diam-diam itu pelakunya. Itu pelakunya. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Amin. Ayo. Kita sebagai orang yang cinta Yesus, cinta Kristus, harus berani meninggalkan zona ini. Karena apa? Akhir zaman ini, iblis sedang bekerja keras merusak hati kita.
Ini dirusak kita ini Bapak Ibu. Hati kita dirusak. Kita harus jaga, harus selesaikan. Jangan sampai itu ada dalam hidup kita. Amin. Itu dia kepahitan. Yang kedua Bapak Ibu, kelicikan. Ini, kerusakan hati yang kronis itu, yang kedua itu kelicikan. Kita baca dalam Yeremia 17 ayat 19. 3, 2, 1 ya. Hati ini terlalu licik Bapak Ibu. Liciknya kenapa Bapak Ibu? Alah, oh iya ya, turut ya sedih atas apa yang kau alami. Hati ini kadang ketawa Bapak Ibu. Mampus kau situ. Amin. Itu kelicikan hati. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Ih, selamat dia kau masuk ke rumah baru. Mudah-mudahan terbakar rumahmu. Itu kelicikan hati. Nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu? Ih, mobil baru kapan makan-makannya? Ih, mudah-mudahan tabrakanlah kau. Hati ini licik. Licik Bapak Ibu. Dan itu terjadi. Dan biasanya Bapak Ibu, manusia itu pura-pura panggung sandiwara. Padahal ada agenda pribadi, ada dia jahat. Pura-pura melayani Tuhan, namun sebenarnya jauh. Di Gapkin ada nggak seperti itu, melayani Tuhan, tapi hatinya jauh. Bapak Ibu, kalau ada seperti itu, segeralah bertobat. Atau kalau tidak, segeralah meninggalkan gereja ini. Karena Bapak Ibu pasti mengalami kesusahan. Sudah banyak korban di sini Bapak Ibu. Pura-pura baik, akhirnya jatuh. Hati-hati. Bangunlah hidupmu. Jangan hapuskan kelicikan ini. Jangan sampai kelicikan ini terus memegang kehidupan kita. Karena apa? Setan memprogramkan hidup kita supaya apa? Kau harus licik. Masa dia punya kau enggak? Katanya gitu. Emangnya dia siapa? Betul enggak Bapak Ibu? Itu yang sedang diajarkan oleh setan dalam hidup kita. Makanya kalau ada kita lihat orang lebih wah dari kita. Yang ada apa? Kutukan. Sumpah serapah. Yang akhirnya roh Tuhan tidak ada lagi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu ciri-ciri orang yang licik hatinya Bapak Ibu. Kalau ada salah satu sama Bapak Ibu bertobat. Kalau nggak ada itu luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu. 3, 2, 1 ya. Ada di sini nih Bapak Ibu. Kalau ditanya macam mana? Aman, gampang semua, beres semua. Nggak ada masalah, nggak ada yang perlu, nggak ada. Semuanya tanggung beres, udah paket semua beres katanya. Ada nggak seperti itu Bapak Ibu? Hati-hati, itu kelicikan hati. Semua disimpan dalam hati. Kita harus Bapak Ibu memulai. Keadaan saya tidak baik-baik, saya harus berceritakan ini. Agar saya dibantu doa. Itu menghancurkan kelicikan hati itu Bapak Ibu. Yang kedua, 3, 2, 1 ya. Amin Bapak Ibu. Tidak pernah mau mengaku salah. Selalu cari celah. Ini ciri-ciri licik ini Bapak Ibu. Kalau hari ini itu ada sama Bapak Ibu, bertobat. Ingat, ini kalau Bapak Ibu kita mengalami ini, setan berarti sedang membawa kita ke tempat kehancuran. Harus segera kita putuskan ini. Kalau mau dipoto-foto, nanti direnungkan. Setelah itu bertobat. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, 3, 2, 1 ya. Amin Bapak Ibu. Ada 3 hal kelicikan hati ini. Dan ini hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai itu ada dalam hati kita. Kalau ini ada Bapak Ibu, segera bertobat, segera berubah. Dan segera Bapak bertindak. Jangan biarkan itu ada dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan sampai penyakit kronis itu ada dalam hidup kita. Kepahitan, kelicikan itu jangan pernah ada.
Karena ini senjata paling berbahaya untuk menghancurkan manusia. Ini sangat berbahaya, membunuh perlahan-lahan tapi pasti kita mati. Amin Bapak Ibu. Pasti. Makanya setiap hari kita harus apa? Jaga hati. Siapkan perang. Aku harus jaga hatiku. Pakai apa Bapak Ibu? Anti gores. Bawa selalu tombak. Tombaknya bukan tombak betulan Bapak Ibu. Firman Tuhan dibawa, doa dibawa itu. Agar apa? Kita bisa jaga hati kita ini. Supaya tidak dirasuki Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi jaga hati dengan segala kewaspadaan. Harus betul-betul dijaga ini. Bapak Ibu, kalau kita tidak jaga ini, sia-sia kita beribadah. Sia-sia kita datang menyembah Tuhan. Habis waktu kita Bapak Ibu, datang berdoa, datang puasa, baca firman, sia-sia. Kalau kita tidak bisa jaga ini Bapak Ibu. Hati-hati. Dua alat yang berbahaya yang dibuat oleh iblis hari-hari ini untuk menghancurkan kita, yaitu kepahitan dan jagalah hati kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Lah, apa solusinya agar kita bisa menjaga hati? Ini yang penting. Bilang kiri kananmu, kau harus serius mendengarnya, kalau bisa foto. Ayo. Baca bersama-sama Bapak Ibu. Ternyata untuk menghancurkan kelicikan dan kepahitan itu hanya dengan kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Hanya dengan kasih Kristus. Kasih Kristus yang memampukan kita untuk menghancurkan kelicikan, untuk menghancurkan kepahitan hati kita itu Bapak Ibu. Hanya kasih Dia. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat 15, 3, 2, 1, ya. Amin Bapak Ibu. Kasihlah Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu menolong kita. Karena apa? Yesus bilang, ketika aku diludahi, ketika aku dipukul, aku tidak membalas. Kasih itu. Dan itu dipraktekkan bagi kita sekarang. Kalau ada yang membencimu, itu urusan dia, bukan urusanmu Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Kalau ada yang bilang, aku dijelek-jelekkan sama dia, itu urusan dia, bukan urusanmu. Urusanmu apa? Santai saja bro. Gitu. Makanya kalau Bapak Ibu ada di sisi orang, ya itu urusan dia, hati dia yang gak beres. Berarti kalau aku beres, gak ada masalah, no problem. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Itu dia. Jangan menambah-nambah masalah Bapak Ibu. Kalau orang yang mau buat masalah, urusan dia. Yang penting masalahku ini sudah cukup banyak. Aku gak mau nambah masalah lagi. Ini gak kepo dia. Lewat orang gak dicakapi dia. Kayaknya dia sakit hati sama aku ya. Ditambahinya lagi Bapak Ibu persoalannya. Di Gapkin ada gak itu Bapak Ibu? Gak ada ya Bapak Ibu ya. Iya. Hati-hati Bapak Ibu. Hanya kasih Kristus yang bisa menolong kita. Dan orang yang memiliki kasih Kristus Bapak Ibu pasti bisa mengampuni. Mau merendahkan hati, tunduk akan ini dia Bapak Ibu. Orang yang punya kasih Kristus pasti mampu mengampuni. Seberapa sakit yang kita alami, kita pasti mampu mengampuni. Karena apa? Karena kasih Kristus. Dan orang yang punya kasih Kristus pasti mampu merendahkan hatinya. Enggak sombong. Gak sombong Bapak Ibu. Dan orang yang memiliki kasih Kristus pasti tunduk akan otoritas Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Kurang kencang aminnya. Amin Bapak Ibu. Bilang kiri kananmu, pastikan bereskan hatimu hari ini. Lepaskan semua. Hancurkan itu Bapak Ibu. Kepahitan dan kelicikan hati. Itu harus dihancurkan. Dengan apa? Dengan kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Mau mengalami janji Tuhan Bapak Ibu. Mau mengalami Tuhan Bapak Ibu.
hancurkan kepahitan dan kelicikan hati. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya.